Halo bagi Anda yang mengalami habis pulsa pada smartfren. Pada saat ini kami akan membagikan bagaimana tipsnya atau trik atau cara bagaimana kita bisa untuk meminjam pulsa smartfren ya. Yaitu ada dua cara hutang pulsa pada smartfren yang terbaru di tahun 2020 ya, cara sangat mudah sekali. Itu cara hutang pulsa smartfren tahun terbaru 2020 cocok bagi kamu yang membutuhkan pulsa di saat dalam keadaan darurat ya. Sebagaimana di daruratnya pokoknya di saat kita perlu butuh pulsa, tetapi kita tidak bisa mungkin membeli pulsa atau kita terjauh dari kontak dan bagaimananya. Bahkan tak hanya pulsa saja yang kamu bisa mendapatkan kuota internet secara gratis. Jadi jika kamu mendapatkannya, maka kamu bisa SMS-an, mau telepon, chatting, browsing, dan melakukan aktivitas online lainnya sekalipun pulsa dalam keadaan habis. Itu smartfren merupakan salah satu operator seluler ya yang sudah tidak asing lagi, yaitu sebagai penyedia telekomunikasi berbasis teknologi 4G Advance. Dan kedua layanan manfaat ini bisa kamu gunakan sebagai pengguna operator seluler adalah pulsa darurat dan juga kuota darurat. Pulsa darurat merupakan layanan efektif ya tentunya, sehingga pelanggan prabayar smartfren bisa meminjam pulsanya. Tapi yang pasti karena kita meminjam udah pasti ya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya emangnya pinjam nggak dibayar. Yang pasti sudah ada syaratnya, ada KK, KTP, ya enggak lah ya, bukan seperti minjam di bank. Syarat yang ketentuan pulsa darurat dalam dan juga kuota darurat, yaitu sebelum saya menyampaikan bagaimana cara hutang pulsa smartfren, terlebih dahulu kamu harus mengetahui apa saja yang menjadi persyaratannya dan ketentuannya. Untuk pinjam pulsa maupun kuota data smartfren, pastikan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu layanan pulsa dan data darurat hanya diperuntukkan untuk pengguna prabayar smartfren. Sudah pasti ya, nggak mungkin di luar operator smartfren. Kemudian pengguna pasca bayar maupun MiFi tidak bisa menikmati layanan ini. Jadi yang prabayar, kemudian MiFi ya, atau yang biasa kita gunakan untuk WiFi itu tidak bisa kita pergunakan. Kemudian telah menjadi customer smartfren paling tidak selama 6 bulan. Jadi kita sudah pelanggan smartfren selama 6 bulan. Kemudian telah melakukan isi ulang pulsa paling tidak sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Jadi 3 bulan terakhir kita sudah 3 kali mengisi pulsa, berarti sudah minimal 1 kali sebulan ya. Kemudian jumlah minimal pulsa maupun kuota setiap pelanggan mendapatkan berbeda-beda sesuai dengan hasil perhitungan scoring dari pelanggan. Jadi masing-masing kita tidak sama ya bisa mendapatkan pinjaman pulsa ataupun kuota, tergantung dengan syarat yang kita tadi. Kemudian tidak dalam masa pinjaman atau belum melunasi pinjaman sebelumnya, enak aja baru masih ngutang, nambah ngutang lagi. Yang pasti kita lunasi dulu hutang yang sebelumnya, kemudian ngutang lagi. Oke lanjut, cara hutang pulsa smartfren yaitu pinjam pulsa tambah kuota terbaru 20 ini. Perlu untuk kamu ketahui limit pinjam pulsa dan data internet untuk setiap pelanggan bisa berbeda-beda. Jadi berapa lama sih kita bisa ngutang, berapa lama waktu kita gunakan itu berbeda-beda. Semua tergantung dari perhitungan transaksi pelanggan. Ya, berapa kali kita bertransaksi dengan smartfren, beli pulsa, kemudian riwayat pembayaran dan isi ulang dari pelanggan tersebut. Ya, kita kalau ngutang, cicilannya nunggak, ya, kemudian lunasi, ngutang lagi, wah ini nggak bisa dipercaya. Belum melakukan peminjaman pulsa ataupun kuota data darurat, pastikan kamu mengecek terlebih dahulu apakah kamu merupakan pelanggan yang masuk kriteria peminjam. Jadi gimana untuk mengetahui kriteria peminjamnya? Caranya gampang, yaitu dengan mengirim SMS dengan kata kunci info, ya huruf besar ya. Kita klik SMS info, kemudian kita kirim ke 505. Jadi kita tinggal klik tulis info, kemudian kita kirim ke 505 itu untuk mengetahui informasi apakah kita bisa mendapatkan pinjaman pulsa atau kuota dari smartfren. Selanjutnya itu cara pinjam pulsa darurat smartfren. Gimana sih setelah kita cek, wah ini saya bisa nih pinjam.
Kemudian kita lanjutkan kepada proses peminjaman, yaitu kirim lagi SMS dengan mengetik pulsa, ya huruf besar, pulsa, kirim ke 505. Itu kalau kita mau minjam pulsa. Tapi dengan syarat yang sudah kita penuhi tadi. Selanjutnya kamu akan mendapatkan SMS balasan yang isinya kurang lebih seperti ini, kira-kira tulisannya, Anda meminta layanan pulsa darurat Smartfren. Nah, bla 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 bla. Kemudian balas pesan tersebut dengan mengetikkan huruf Y. Kemudian setelah kita Y bukan hanya sekedar ketik, ya dikirim ya, dikirim ke 505 tadi. Kemudian tunggu balasan dari Smartfren. Apabila sudah ada balasan, berarti pulsa darurat tersebut sudah bisa kamu gunakan. Pada SMS tersebut kamu juga akan mendapatkan informasi tentang hal-hal lainnya yang berhubungan dengan servis atau layanan dari Smartfren. Itu tadi untuk kita mendapatkan pinjaman pulsa dari Smartfren. Dan kemudian bagaimana kalau caranya kita untuk mendapatkan data darurat ya, untuk internet, untuk browsing, untuk chatting. Caranya masih seperti ini, seperti biasa juga sementara waktu. Cara pinjam data Smartfren yakni dengan mengirim SMS lagi ke 505 dengan mengetik data. Jadi kalau tadi kita mau minjam pulsa, kita ketik pulsa, kita kirim ke 505. Sementara untuk data, kita klik data, huruf besar semua, kemudian kita kirim ke 505. Ini SMS ya. Selanjutnya, sama seperti petunjuk di atas, kamu akan mendapatkan balasan berupa konfirmasi bahwa kamu benar-benar akan menggunakan layanan kuota darurat ini. Ya, pokoknya balas aja ya. Kalau memang kalau kita nggak benar-benar manfaatin atau apa ya, buat apa untuk ngirim SMS? Ya mana tahu untuk iseng-iseng ya. Mau coba-coba silakan juga. Kemudian balas pesan tersebut dengan mengetik huruf Y. Kemudian kita kirim SMS kembali ke 505 dan tunggu kembali konfirmasi lewat SMS. Apabila konfirmasi lewat SMS-nya sudah kita terima, berarti kita sudah bisa mempergunakan layanan kuota darurat ini. Kemudian cara gimana ya kalau kita udah ngutang ya gimana ya cara bayarnya? Apa gue cuekin atau enggak gue bayar? Nah, yang pasti kalau itu dilakukan, yang jelas untuk kedepannya kita tidak bisa lagi mempergunakan layanan ini. Sementara kita udah 6 bulan atau lebih mempergunakan layanannya, ya yang pasti kita rugi. Mana tahu nanti kita juga dapat bonus karena udah 6 bulan lebih mempergunakan Smartfren. Kemudian cara mengembalikan pulsa dan data darurat. Nah, gimana karena kita udah ngutang, gimana nih cara mengembalikannya? Ya, yaitu pengembalian pulsa darurat dan kuota darurat yang sudah kamu pinjam dilakukan dengan cara memotong pulsa yang kamu miliki dalam kurun waktu 24 jam. Jadi di saat kita ngutang kemudian kita ngisi pulsa, kemudian akan dipotong dalam kurun waktu 24 jam setelah pinjaman diberikan atau ketika pelanggan melakukan pengisian pulsa. Dia kemudian dipotong pulsa yang kita pinjam tadi. Tapi yang perlu kita ingat, ada biaya layanan dalam pengembalian pulsa dan data internet darurat ini. Ini kita ingat, jadi kalau kita misalnya kita minjam 5.000, nah nanti ini pasti ada biaya pengembaliannya ya. Hitung-hitung udah bantu dalam keadaan darurat lah ya. Jadi ada sedikit biaya lah untuk biaya pengembaliannya. Bahkan tak cuma Smartfren saja, operator lain juga seperti ya Indosat, Telkomsel juga memiliki fitur sejenis. Cara minjam pulsa Indosat bisa kamu ya baca-baca aja ya di bagaimana cara pengembalian Indosat, dan mungkin nanti kita juga akan buatkan bagaimana caranya. Begitu juga Telkomsel. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Ya, sekarang tak perlu bingung lagi dan khawatir lagi ketika kehabisan pulsa ataupun kuota internet. Kedua, fitur tersebut dapat menjadi solusi atas ya permasalahan tersebut. Mau tahu lagi chat, lagi enak chat, lagi enak browsing, kita kehabisan kuota atau mau nelpon, kita kehabisan pulsa, bisa dipergunakan cara meminjam pulsa dan cara meminjam kuota internet. Walaupun nominal tak terlalu besar ya, lumayan lah, tapi setidaknya bisa meringankan sedikit beban. Gimana tahu nanti kita lagi chat kehabisan pulsa, gak enak dong. Demikian pembahasan mengenai cara utang pulsa Smartfren tahun 2020 ini yang terbaru,
dan cara pengembaliannya. Semoga berguna dan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di share, di klik like, dan di subscribe channel ini agar kami juga dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Next video dan wassalam.